Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, tahukah kalian akan buah black sapote atau yang dikenal dengan nama buah puding coklat? Buah ini berbentuk seperti kesemak kalau dari luar, tetapi daging buah bagian dalamnya berwarna coklat kehitam-hitaman. Rasanya manis dan unik sekali, persis seperti puding coklat. Nah, sahabat pencinta buah dan tabu lampot harus punya. Selain karena buahnya enak sekali, dan harganya juga masih sangat mahal di pasaran, sehingga bila kita menanam dan mengebunkannya, saya pikir ini akan menjadi suatu peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Sahabat, kita akan sama-sama belajar pada kesempatan ini untuk menanam dari awal sampai akhir. Saksikan videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, saya ingin menunjukkan tanaman black sapote. Black sapote ini sering juga disebut dengan nama buah sawo Meksiko atau buah puding coklat. Sahabat bisa lihat, meskipun kita tanam dia di pot seperti ini ya, tetapi buahnya bisa sangat lebat sekali. Dan black sapote ini memang merupakan jenis tanaman yang gampang berbuah dan gampang perawatannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menanam pohon black sapote atau sawo Meksiko ini dari awal sampai akhir. Saya harap sahabat nanti menonton video ini dengan sabar, karena saya pikir akan banyak sekali manfaat kalau kita bisa menanam sendiri pohon black sapote ini di rumah. Pohon ini selain dia rajin berbuah, buahnya juga masih sangat mahal sekali. Kalau sahabat serius untuk menanam dengan skala perkebunan, ini juga merupakan salah satu peluang bisnis yang sangat terbuka luas, saya pikir peluangnya, karena masih belum banyak ya. Harganya juga sahabat bisa browsing, masih mahal sekali, per kilonya bisa mencapai antara 300 sampai 500 ribu per kilo. Nah, jadi sahabat, saksikan video ini sampai selesai, semoga bermanfaat ya. Langkah-langkah penanamannya, saya pikir kita yang pertama sekali adalah mendapatkan bibit seperti ini sahabat. Nah, ada beberapa catatan yang ingin saya jelaskan tentang bibit black sapote ini. Kita bisa mendapatkannya dari vegetatif ataupun generatif. Generatif itu dari biji yang kita semai, kita tumbuhkan, dan kita tanam. Sedangkan yang vegetatif itu kita bisa dengan cara mencangkok seperti ini, mencangkok, ataupun bisa juga dengan biji yang kita semai, setelah dia berusia 2 atau 3 bulan kita lakukan sambung pucuk seperti ini. Nah sahabat, sebenarnya saya ingin memperagakan bagaimana cara mencangkok dan sambung pucuknya, tetapi saya pikir nanti videonya akan sangat panjang sekali. Sahabat ingat enggak video cara menanam mangga dan alpukat yang sudah saya buatkan videonya? Itu di situ sudah sangat jelas sekali teknik sambung pucuknya. Sahabat harus lihat bagaimana teknik melakukan sambung pucuk agar kita bisa mendapatkan bibit yang cepat berbuah. Saya sertakan link videonya di deskripsi, sahabat harus tonton. Sedangkan cara mencangkok, kita juga sudah membuatkan video waktu itu menanam jambu kristal ya, dari awal sampai akhir dan teknik mencangkoknya. Sahabat yang ingin tahu bagaimana cara mencangkok agar berhasil, silahkan lihat video cara menanam jambu kristal, link videonya saya sertakan di deskripsi nanti. Saya pikir saya tidak akan peragakan karena akan memakan waktu yang sangat panjang, tetapi kalau sahabat ingin tahu, silahkan komentar di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya tersendiri. Jadi kalau memang sahabat banyak yang ingin tahu cara mencangkok dan sambung pucuk black sapote, silahkan komentar ya. Kemudian langkah kedua, kita menyiapkan pot untuk tempat menanam. Nah sahabat, kalau boleh saya menyarankan, black sapote ini kan merupakan tanaman buah yang punya kelas tersendiri menurut saya. Ya, kalau dia ditanam di halaman, dia akan memberikan penampilan yang bukan saja dia bermanfaat karena buahnya enak dimakan, tetapi dia juga terlihat keren. Karena itu, usahakan kita menanam dengan pot yang memang secara estetis terlihat bagus. Misalnya seperti ini, atau pot batu seperti ini ya. Pokoknya dia kalau dipajang di halaman, dan kalau orang mengerti, ini kelihatan bagus, nggak kalah dengan tanaman-tanaman hias yang mahal ya. Jadi pot kita siapkan dengan diameter kalau bisa 30 atau 40 cm lebih ya. Jangan lupa kita meletakkan pecahan genteng ataupun pecahan batu bata atau potongan styrofoam ya, setiap kita menanam tanaman tabu lampot. Fungsinya ini ada beberapa, salah satunya adalah mencegah air tergenang sehingga tanaman yang kita tanam tidak gampang terkena busuk akar, yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga memberikan rongga, aerasi, dan oksigenasi terhadap akar tanaman agar tanaman menjadi lebih sehat.
Nah, langkah selanjutnya kita menyiapkan media tanam. Media tanam sahabat, ini sudah saya langsung siapkan ya. Campuran media tanam untuk menanam black sapote ini sebenarnya ada beberapa alternatif, tetapi yang penting prinsipnya dia harus poros. Karena black sapote ini dia tidak suka tergenang air, dia bisa mati. Nah, ini ada campuran antara tanah gembur, kemudian saya berikan sekam bakar dan pupuk kompos. Perbandingannya 1:1:1 ya sahabat ya. Kemudian ini kebetulan saya berikan juga kemarin ada sedikit daun bambu yang kering sebagai sumber fosfor dan kalium. Nah, sahabat bisa lihat ini. Jadi campurannya tadi adalah tanah gembur, kemudian pupuk kompos atau pupuk kandang dengan sekam bakar dengan perbandingan 1:1:1. Ada baiknya ketika kita membuat media tanam ini, boleh juga kita mencampurkan pupuk dasar. Bisa pupuk organik cair yang kita buat sendiri ataupun pupuk NPK 1 atau 2 sendok kita campurkan. Kemudian 1 genggam kapur dolomit ya. Misalnya kapur dolomit ini seperti ini ya. 1 genggam kapur dolomit kita campurkan. Kemudian kita juga memberikan, kalau saya sih selalu memberikan fungisida biologi. Misalnya mereknya Sakopi, Anfus ataupun Tricogreen. 1 sendok kita campurkan. Nah, kemudian kalau memang bahan-bahan media tanamnya tadi sudah matang, sudah pernah difermentasi, kita cukup menunggu 1 atau 2 minggu setelah dipupuk dasar kita bisa tanam. Tetapi kalau misalnya dia tidak mengandung, belum difermentasi, misalnya pupuk kandangnya belum difermentasi ya kita menunggu 1 atau 2 bulan atau bahkan 3 bulan. Nah, saya pikir keterangan untuk membuat media tanam itu sudah pernah saya buatkan videonya secara jelas sekali, detail sekali di video cara membuat media tanam yang subur. Sahabat harus lihat videonya, saya sertakan link videonya di deskripsi ya. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah kita menanam bibit yang sudah kita dapatkan. Ini adalah bibit yang kita dapatkan dari sambung pucuk ya sahabat ya. Nah, kita seperti saya katakan, kalau saya boleh saran, sebaiknya kita memperoleh bibit itu dari yang vegetatif, sambung pucuk ataupun cangkokan, karena ini akan mempercepat tanaman black sapote ini untuk cepat berbuah. Kalau dari biji, waduh, Allahualam, lama sekali nanti ya. Nah, kita biasakan sebelum kita menanam agar bagus, ini jangan disiram sebenarnya media tanamnya, sekitar 2 hari ya. Sahabat, saya mohon maaf kalau nanti videonya agak kurang jelas karena di belakang itu jalan raya sebenarnya. Jadi suaranya mungkin nanti agak-agak terganggu, tapi kalau sahabat yang kurang jelas nanti di setiap kesempatan ada yang tidak jelas misalnya boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, sahabat, ini tinggal kita letakkan begini ya. Kemudian kita tambahkan media tanam ya. Nah, sahabat, langkah selanjutnya yang kita lakukan ketika kita baru memindahkan tanaman yang baru kita beli online misalnya adalah mencegah agar tanaman yang baru kita tanam itu agar jangan stres. Kan sering sekali tuh sahabat baru beli bagus, ditanam, dipindah mati ya. Nah, salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan stres pada tanaman yang baru ditanam adalah melakukan penyiraman 1 atau 2 liter air yang diberikan 1 sendok makan atau 2 sendok makan garam Inggris atau Epsom salt. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ketika baru tanam ini diberikan, disiramkan agar tanaman yang baru kita tanam itu nggak stres. Kemudian kita juga bisa melakukan penyiraman ulangan 1 atau 2 liter air yang diberikan 1 sendok makan garam Inggris setiap minggunya sampai tanaman itu benar-benar segar dan bagus. Kemudian langkah kedua agar dia juga tidak stres, ini kita letakkan di tempat yang agak teduh dulu sahabat. Sekitar 2 atau 3 minggu atau 4 minggu sampai dia tanamannya beradaptasi dengan baik. Ciri-ciri tanaman yang sudah beradaptasi itu nanti akan dia mulai bertunas-tunas yang baru dan tanaman segar. Nah, kalau sudah seperti itu, ini kita letakkan di tempat yang benar-benar terkena panas matahari. Karena tanaman black sapote ini sahabat, dia sangat suka cahaya matahari. Kalau dia diletakkan di tempat yang panas seperti ini, maka dia akan rajin berbuah dan rajin berbunga ya. Sahabat, kita akan masuk kepada tahapan perawatan rutin pada tanaman black sapote ini. Nah, tahapan yang pertama, perawatan yang pertama mungkin yang perlu sahabat ketahui adalah tanaman black sapote ini masalah penyiraman. Black sapote ini berasal dari Meksiko, di mana di sana itu memang curah hujan tidak terlalu tinggi ya, berbeda dengan negara kita di Indonesia.
Karena itu tanaman black sapote ini sebenarnya kalau dia mau bagus, sebaiknya penyiraman cukup 2 atau 3 hari sekali, tidak perlu tiap hari ya. Atau kalau pada musim hujan, sahabat tidak perlu menyiram. Kalau terlalu banyak menyiram, justru akan beresiko tanamannya gampang sakit dan bisa mati, busuk akarnya. Itu masalah penyiraman. Kemudian masalah kedua adalah masalah pemupukan. Sahabat, bisa dikatakan black sapote ini hampir tidak memerlukan pemupukan sebenarnya. Asalkan media tanam kita ini gembur, subur, kaya akan unsur hara, maka dia akan bisa tumbuh bagus dan berbuah yang bagus. Tetapi kalau sahabat misalnya ingin menambahkan pupuk, kita bisa menambahkan pupuk kimia sebenarnya. Nggak usah banyak-banyak. Kita bisa memberikan sekitar 1 atau 2 sendok makan yang kita berikan pada pinggir-pinggir pot ya. Kemudian kita timbun dengan media tanam lagi. Nah, 1 bulan sekali saja. Kemudian kita juga memberikan pupuk kandang ya sahabat ya. Pupuk kandang seperti ini 1 atau 2 genggam. Boleh pupuk kandang ataupun pupuk kompos yang kita buat sendiri. Sekitar 1 atau 2 genggam kita berikan pada media tanam sekitar 1 atau 2 bulan sekali. Nah, masalah pemupukan sebenarnya itu saja. Tetapi sahabat, kalau misalnya tanamannya sudah masuk pada fase generatif ya, sudah fase yang besar, sudah mulai dewasa seperti ini, mulai berbuah, ada baiknya juga kita memang memberi pemupukan dengan unsur kalium dan fosfor yang bagus, yang tinggi, agar buahnya lebih lebat, lebih besar-besar, lebih manis-manis ya. Kita bisa menggunakan, selain kita memberikan tetap NPK tadi, kita bisa memberikan TSP dan KCL ya, 1 sendok sekitar 1 bulan sekali. Atau kalau sahabat misalnya mau yang organik, kita sudah pernah membuatkan pupuk perangsang buah padat. Ini cocok sekali pada sahabat yang memang sibuk, tidak punya banyak waktu untuk memupuk dan mengurus. Nah, kita bisa menggunakan pupuk padat perangsang buah campuran antara kulit sabuk kelapa yang kering dihaluskan dengan kulit cangkang telur yang sudah juga disangrai, dan kulit pisang, kulit buah pisang. Mohon maaf ya, saya agak belibet ini sahabat ya, karena cuaca panas sekali nih sahabat. Nah, ini pupuk padat ini kita bisa letakkan saja sebulan sekali atau 2 bulan sekali, dan ini biasanya akan sangat bagus merangsang pembuahan tanaman-tanaman apa saja yang kita tanam di rumah. Salah satunya yang kita bisa gunakan pada black sapote ini. Sahabat yang ingin tahu cara membuat pupuk padat perangsang buah yang cocok untuk kita berikan pada tanaman bunga ataupun buah di halaman kita, silahkan lihat videonya, linknya ada di deskripsi. Sahabat harus menonton ya. Nah, ini juga kita bisa berikan 1 atau 2 bulan sekali. Saya pikir kalau masalah pemupukan nggak terlalu payah ya sahabat ya. Seperti saya katakan, bahkan tanpa pemupukan tambahan pun, asalkan media tanam kita itu gembur dan bagus, black sapote ini akan tumbuh bagus, subur, dan berbuah yang rajin. Tapi kalau kita mau tambah, kita bisa berikan tadi ya NPK, ataupun pada masa pembuahan kita bisa tambahkan juga TSP dan KCL. TSP dan KCL ini bisa kita gantikan dengan MKP dan KNO3 putih ya sahabat ya, kalau yang ada di rumah. Itu adalah perawatan pemupukan. Sedangkan perawatan pengendalian hama, nah ini penting juga ingin saya sampaikan. Sepengalaman kami, black sapote ini jarang sih terserang hama, tetapi ada 2 yang memang mungkin bisa menyerang, yaitu jenis serangga dan jenis jamur. Kita bisa menggunakan, kalau kita mau yang kimia, kita bisa menggunakan kalau untuk jamur itu antrakol, ditan, ataupun amistartop. Tetapi kalau misalnya kita mau menggunakan yang itu untuk fungisida ya, ditan, amistartop, ataupun antrakol. Sedangkan kalau untuk yang serangganya kita bisa menggunakan lanet ataupun demolis ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita tidak mau yang kimia, karena ini kan kita makan sendiri ya sahabat ya, jadi kita bisa menggunakan pestisida organik. Saya sudah membuatkan videonya dari neem oil atau ekstrak daun mimba. Sahabat nanti harus lihat di link deskripsi. Pestisida organik ini spektrumnya sangat luas sekali. Dia bisa berfungsi sebagai fungisida, insektisida, bakterisida, dan antivirus bahkan. Jadi bisa cocok untuk tanaman mawar, buah-buahan, sayur-sayuran ya, cabai dan yang lain-lain. Sahabat harus bisa cara membuatnya. Saya sudah sertakan. Kita semprotkan 1 minggu sekali, 10 hari sekali, atau 15 hari sekali boleh, tergantung serangan yang terdapat pada tanaman. Saya pikir kalau pengendalian hama itu saja sih sahabat, nggak terlalu payah ya. Kemudian perawatan terakhir barangkali sahabat yang mungkin kadang-kadang dilupakan oleh kita, tetapi sebenarnya ini penting, yaitu proses pemangkasan. Pemangkasan ini bisa kita lakukan 6 bulan sekali atau paling lama 1 tahun sekali lah. Tujuan pemangkasan ini yang pertama adalah membentuk tajuk, agar tanaman ini mendapatkan tajuk yang lebih
lebih bagus sesuai dengan keinginan kita sehingga penampilannya bagus. Yang kedua, dia juga akan mempermudah tanaman ini gampang berbuah. Cara membuat tajuknya itu sebenarnya bebas, nggak ada aturan pasti. Tetapi kalau sahabat bingung memangkas tanaman buah itu seperti apa, pangkas saja tanaman dengan metode klasik 1, 3, 9, 27. Jadi misalnya begini, satu cabang utama ini setelah dia hampir 1 meter kita potong pada ketinggian 80 cm. Kemudian cabangnya kan banyak. Cabang yang banyak ini kita pertahankan 3 saja. Jadi 1, 3. Nah, setelah 3 cabang ini agak panjang, kita potong lagi pada panjang 80 cm ya, masing-masing kita potong. Nah, masing-masing 3 cabang tadi akan bercabang lagi yang banyak. Harus kita seleksi, kita pilih 3 lagi, masing-masing 3 saja. Jadi dari 1 dia akan menjadi 3 cabang, dari 3 akan menjadi 9. Jadi 9 ini akan menjadi 27. Nah, setelah 27 itu saya pikir tajuknya akan menjadi lebih bagus, dan disitulah nanti akan muncul bunga-bunga yang akan membawa buah. Nah, sahabat, kalau masih kurang jelas tentang cara pemangkasan, saya sudah membuatkan video cara pemangkasan secara detail. Sahabat bisa lihat videonya di cara membuat tanaman berbuah. Silahkan lihat di link deskripsi. Wah, ini videonya bakal sudah panjang sekali, sahabat. Saya pikir mungkin itu saja, karena cuacanya juga sudah sangat panas ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada abang sepupu saya ya, Bang Surya Sembiring Brahmana yang ada di Tanjung Langkat. Ini kebetulan adalah kediaman rumah beliau. Dia menanam beberapa tanaman-tanaman yang saya pikir cukup eksotis. Sahabat yang berasal dari daerah Tanjung Langkat, Kuala, Besadi dan sekitarnya saya pikir sudah kenal dengan Bang Surya ya. Nah, dia memang hobi bercocok tanam. Ada beberapa tanaman lain yang juga unik, yang mungkin kalau pada kesempatan lain nanti saya akan coba perkenalkan ya, selain Black Sapote ini ya. Saya pikir itu saja, sahabat, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari yang panas terik ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ada manfaat. Kalau sahabat merasa ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih karena sudah menyaksikan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.